Shalom, assalamualaikum, hai hai. Bertemu lagi dengan saya Ibu RT Chan Susan di sini. Hari ini saya sedih sekali teman-teman. Kenapa sedih? Karena ini adalah hari terakhir saya ya, karena ada di kampung karena saya akan pulang ke rumah saya. Jadi saya akan meninggalkan rumah saya tercinta dan ada puy saya tercinta di sini juga. Sebelum tadi kita mau pulang, jadi kita pamitan dulu sama puy. Di ini rumah puy. Jadi puy sendirian lagi. Nanti kita ketemu lagi ya puy. Sehat-sehat, panjang umur puy. Dadah, kami pulang dulu ya. Sehat-sehat. Sementara itu suasana kampung di sini masih pagi, sekitar jam 6:30. Ini kayaknya kabut melanda. Jadi ini kabut, bukan asap ya teman-teman. Ini dingin sekali. Jadi kami mau naik ke kebun. Jadi kami mau pamitan juga. Saya dan anak saya yang di depan itu ada adik-adik saya nggak ikut. Jadi mereka ikut ngantar sampai ke kebun kakek nenek. Jadi kita mau pamitan dulu sama kakek nenek karena tadi malam kita nggak sempat naik ke kebun. Jadi kita setelah ibadah di tempat puy tadi malam kita tidur karena saya pikir sudah jauh malam. Jadi baiklah, ini lihat pemandangan perjalanan ke kebun kakek. Makanan kita pagi ini ya, sebelum kita OTW berangkat pulang. Ada oseng, ada telur, ada timun, ada sambal. Kemudahan dan penyertaan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, sudah membangunkan kami dalam keadaan yang sehat. Oleh karena itu kami selalu mengucap syukur kebaikan dan kemurahan Tuhan ini. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mohon kuasa-Mu membimbing. Kita berburu jambu nenek. Nah, jambunya tuh teman-teman. Ngon. Masih mengkal sih. Jadi tahu ke ini. Pohonnya sih kecil. Kita sudah selesai makan, waktunya kita mau berangkat pulang. Di sini saya melo ya teman-teman, saya harus meninggalkan sebentar atau sedikit lama orang tua saya lagi di kebun.
kampung. Jadi saya sudah bersyukur bertemu dengan orang tua sudah sehat, keluarga juga semuanya pada sehat. Nah, ini saya lagi siap-siap. Inilah keributan saya teman-teman, karena saya pulang kampung kali ini modal nekat naik motor sama anak saya. Berhubung karena sudah 1 minggu kami ada di kampung, ini waktunya kami mau pulang karena anak-anak akan kembali ke aktivitasnya seperti biasa, yaitu menempuh pendidikan. Jadi sebentar kami meninggalkan kampung halaman dulu sebentar ya teman-teman. Nah, ini dia pisang yang saya bawa dari pondok kakek nenek, karena saya melihat banyak pisang, jadi saya ambil. Tadi mama bilang bawa aja, kamu bilang mau makan, ya udah saya bawa pisang. Padahal banyaknya pisang, kalau kalian pikir ya, banyaknya pisang di Samarinda. Tapi nggak apa-apa, kita siapkan dulu alat pertempuran kita teman-teman, karena kita akan menempuh perjalanan sangat-sangat jauh, kurang lebih 7 jam atau 8 jam paling lama ya teman-teman. Karena kondisinya air masih tinggi, saya agak deg-degan dari sini ya teman-teman, karena banyak yang bilang kalau perjalanan di kampung yang akan kami tuju menuju ke kota Samarinda masih tergenang banjir ya. Kita berangkat saja, mudah-mudahan banjirnya sudah surut. Kita sudah pakai semua perlengkapan, semuanya sudah aman. Dan ini dia adik saya mempersiapkan anaknya karena anak tante sama anak, jadi semuanya sama. Dan ini dia, sedih sekali saya kalau harus berpisah sejenak lagi sama keluarga. Dan dadah mama Anu Mancia, nanti kita ketemu lagi ya, sehat-sehat kalian semuanya. Sementara itu saya dan anak saya singgah sejenak di sini, karena setiap kali kami mudik atau pulang kampung tidak pernah mampir ke sini ya, karena ya buat apa juga gitu loh. Tapi ya sudahlah, kita mampir di sini untuk foto-foto dan ambil video dari atas sini. Ternyata di sini ya teman-teman, kalian bisa lihat ini dia pemandangan Sungai Mahakam atau Sungai Belayan yang lagi besar, airnya keruh semua, sungainya ini luas. Jadi sebelum ada perjalanan transportasi darat seperti ini teman-teman, kami dulu kalau pulang kampung kami pasti melewati sungai ini ya. Aktivitas kami kebanyakan di sungai, jadi karena sudah tidak digunakan lagi, kami kebanyakan melewati transportasi darat. Dan kami di sini singgah sebentar karena ini masih pagi, sekitar jam 8 orang masih belum ada di sini ya. Kalau sudah siang atau sudah sore, orang banyak di sini untuk foto-foto pemandangan alam di sini. Kalian bisa lihat perjalanan atau hutan di kampung saya itu semuanya masih benar-benar asri. Hutannya masih hijau sekali teman-teman. Oksigen di sini semuanya terpenuhi. Jadi inilah hutan yang selalu kami banggakan, walaupun sekarang banyak sekali tambang-tambang batu bara atau kebun kelapa sawit yang masuk, tetapi puji Tuhan kita masih melihat kehijauan yang di sana ya, yang memfreshkan mata ini loh teman-teman. Jadi setiap kali kita memandang ini sangat menyejukkan mata kita. Lanjut di sini kami berdua mau melanjutkan perjalanan lagi setelah kami sudah puas foto-foto di sini. Jadi saya dan anak saya melanjutkan perjalanan kami lagi ya. Ini belum apa-apa perjalanan kami teman-teman, masih jauh di sana, mata di sana. Ini masih di dekat kampung kami ya. Jadi kalau misalnya saya berubah pikiran, saya boleh kembali. Lanjut di sini saya bilang apa teman-teman, saya takut banjir. Di sini banjir masih bisa saya lalui dan banjirnya tidak terlalu tinggi teman-teman, jadi motor itu bisa laluin. Dan ini banjir kedua yang kami jumpai di sini. Banjir kedua itu sudah selutut saya,
Jadi banyak sekali orang yang nggak berani lewat sini, jadi motornya itu didorong, terus knalpot itu dimasukin supaya air nggak masuk gitu loh teman-teman. Dan di sini juga yang bikin saya takut, sebenarnya bisa saja saya bawa, yang bikin saya takut di sini tuh adalah arusnya juga teman-teman, arusnya deras. Jadi kalau kita bawa motor itu banjir, arusnya deras itu kayak goyang-goyang gitu loh teman-teman, seperti mau jatuh daripada berabe. Jadi lebih baik saya dorong saja supaya aman. Dan di sini pertama-tama kalian bisa lihat sepatu dan celana kami berdua, saya dan anak saya itu angkat dan lepas. Nah, ini dia teman-teman, banjir yang sudah menenggelamkan motor kami. Tetapi apa yang kami lakukan? Coba lihat teman-teman, mobil di sini tidak berani naik lagi ke sana karena kampung-kampung yang kami lewati itu, kampung itu terlalu rendah, jadi air tempat kami sudah surut dan tempat mereka belum, karena dapat kiriman dari hulu Mahakam gitu loh teman-teman, hulu kampung kami. Jadi mereka masih banjir dalam sekali. Ini sudah sedada orang dewasa teman-teman, bayangin, karena ini jalannya satu-satu yang mempermudah kami untuk pulang ke kota. Nah, ini dia untungnya saya punya teman-teman yang dari kampung juga yang sama-sama mau milir ke kota karena mereka juga mau kuliah, mau sekolah. Jadi kami berdiskusi. Akhirnya tadi bapak yang di depan yang kalian lihat tadi, yang kami ketemu yang di banjir besar itu, akhirnya dia bilang karena kami harus pulang hari ini, dia bilang oke, kalian bisa melewati yang namanya jalan sawit, satu-satunya alternatif yang harus kami tempuh lagi. Dan di sini teman-teman, oke lah jalannya bisa menempuh Samarinda, tetapi harus kami tempuh lebih jauh lagi teman-teman. Jadi perjalanan kami yang harusnya sekian jam jadi beberapa jam gitu loh teman-teman, karena kami harus memutari kebun sawit yang terlalu besar ini, yaitu kebun sawit Rea Kaltim. Lanjut cerita, tadi kami sudah makan, saya dan anak saya kelaparan. Tadi kami sudah makan, itu makan nasi kuning tadi di sana, jadi untuk mengganjal perut. Dan di sini sudah kami bertemu dengan namanya aspal, dan di sini sudah posisinya sudah di Tenggarong. Puji Tuhan, kami sudah sampai Tenggarong. Jadi ini menuju arah jalan pulang. Jadi kami, karena rumah kami ada di Samarinda seberang, jadi kami menuju perjalanan melalui Luakulu atau Luabua. Kami sudah mau keluar dari kota Tenggarong. Jadi inilah penampakan kota Tenggarong. Sini cuacanya panas sekali ya teman-teman, siang bolong. Dan ini sebenarnya saya sudah capek sekali, seperti saya bilang, capek sekali teman-teman. Tara, dan ternyata kami sudah sampai, ini sampainya jam 7 malam teman-teman. Harusnya kami sudah sampai tadi siang, karena kendala banjir yang begitu dalam, jadi kami harus mutar. Pantat saya rasanya mau lepas teman-teman, karena perjalanannya sangat jauh dan berliku-liku. Ya Tuhan, puji Tuhan kami bisa sampai di rumah, bisa bertemu dengan keluarga, suami dan anak-anak di rumah. Tuhan pelihara kami dalam perjalanan, walaupun kami harus menempuh lika-likunya seperti apa teman-teman. Dan sebentar ini saya mau langsung mandi, saya mau langsung meluruskan badan, saya langsung mau istirahat. Kalian bisa lihat anak saya sudah tepar duluan.